sekarang kita sudah ada di rumahnya Teh Lucy ya. Dan ini saya kesini seperti biasa selalu ditemani oleh Kang Rizkuna Channel Rizkuna enggak? dan Kang WK Jurnal. Tapi di sesi wawancara kali ini khusus tidak ditanyakan oleh saya tapi oleh Kok sama saya gitu? oleh Kang Rizkuna karena kan ini udah suhu para Suhu apa ini, Pak? Wah, Teh Jadi Deden ini pemburu suka mama suka merendah. Widow hunter. Betul enggak? video Bisa, center. bisa. Betul? Bisa. Bisa, oke. Itu yang khusus orang-orang yang ngerti aja lah. Lancar bahasa Inggrisnya. Diajarkan sama suhu juga, Oh, sama ibu gitu. dosen Nenden Sri Pujia MMPD. MMPD. LC. Lahiran Cigale. Jadi kita bersilaturahmi ke rumahnya Teh Lucy. Teh Lucy ini mempunyai istilahnya masa kelam kehidupannya dulu gagal di dalam rumah tangga, teman-teman. Jadi semoga di video ini, dalam isi video ini kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan Teh Lucy dahulu. Dan alhamdulillah tadi saya sudah sempat izin dulu kepada Teh Lucy. Teh Lucy bersedia menceritakan masa kelam hidupnya. Oke, Teh Lucy bisa memperkenalkan diri karena ini asal bilang aja Teh Lucy, nggak tahu namanya siapa ya. Betul sama Teh Lucy. Iya, Lucy. Kepanjangannya Lucy apa? Lucy Yulianti. Lucy Yulianti. Usia berapa tahun Teteh? 32. 32 tahun ya Teh? 32 tahun udah mempunyai anak berapa? 2. 2 tahun. Anaknya usia berapa tahun? Yang pertama usia 12 tahun, Mhm. yang kedua 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Itu laki-laki semua atau perempuan? Yang pertama perempuan, terus yang kedua laki-laki. Laki-laki itu ya. Iya. Berarti yang pertama udah kelas 6 SD ya Teh? Udah kelas 6 SD. Nah, Teh Lucy ini mempunyai apa ya, historis di rumah tangganya, kegagalan dalam rumah tangga, teman-teman. Itu Teteh berapa kali gagal dalam rumah tangga? 2. 2 kali. Iya. 2 kali bersama lelaki yang berbeda atau Masih tetap sama yang itu tadi. lelaki yang sama ya Sama. Teh? Nah, alasan Teteh nih mungkin bisa diceritakan, menikah tahun berapa, berpisah tahun berapa, boleh diceritakan para sama penonton Rizkuna Channel, penonton Teh Nenden Sri Pujia dan juga penontonnya WK Jurnal. Menikah yang pertama itu tahun 2007 ya, 2007 sampai 2013 kalau nggak salah. 2007 Sampai 2013. sampai tahun 2013. Berarti 6 tahun membina rumah tangga bersama suami dulu ya Teh, mantan suami istilahnya ya, mantan suami Teteh. Dikaruniai 1 orang anak atau 2 orang anak? 1 orang anak, dikaruniai 1 orang anak perempuan ya. Nah itu berpisahnya nih Teh, karena kan mungkin kalau setiap perpisahan ada permasalahan ya Teh ya. Perpisahannya karena apa, disebabkan oleh apa? Karena pihak ketiga mungkin gitu. Suaranya ada apa? Iya. Gimana? Karena pihak ketiga, ada orang ketiga yang Orang masuk ketiga. dalam keluarga kami. Gitu. Pelakor kah atau gimana? Bisa dibilang. Iya, bisa dibilang pelakor. Silakan Teh Nenden. Kalau untuk alasannya sendiri ya Teh ya, kan biasanya kalau misalkan kita udah punya anak kan untuk divorce atau apa ya bahasa halusnya ya berpisah. Nah itu kan pasti mikir-mikir beberapa kali gitu ya Teh. Nah kalau Teteh yang meyakinkan bahwa udahlah itu kita jalan terbaiknya adalah pisah. Nah itu gimana Teh, bisa diceritakan mungkin? Kan daripada terus-terusan gitu kasihan juga gitu. Sakit hati. Iya, sakit hati. Mungkin itu yang terbaik. Lebih baik pisah daripada gitu. Nah setelah pisah itu Teteh menjalin kembali rumah tangga itu dengan orang yang sama. Iya. Jaraknya berapa tahun tuh Teh antara pisah pertama dengan rujuk kembali? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke. Itu yang ngajak CLBK-an Teteh atau suami? Suami lah. Suami. Alasannya kenapa tuh misalkan ngajak CLBK-an ke Teteh lagi? Ya, alasannya kasihan sama anak gitu. Takut nanti anaknya terlantar, nggak ada yang sayang katanya. Nggak ada yang urus. Karena kebanyakan mungkin ya persepsi atau apa sih, pandangan masyarakat tuh kebanyakan kalau ke anak tiri itu jarang diurus ya, banyak yang ditelantarkan. Jadi Teh Lucy ini kasihan sama anak walaupun pernah disakiti, pernah dikhianati mungkin ya, jadi memilih balik lagi. Oke.
Terus gitu setelah balik lagi membina rumah tangga berapa lama lagi? Misalkan kan balik lagi sampai kapan gitu? Iya. Neneknya boleh maju nggak kelihatan sama kamu. Nah gitu. Mungkin tahun 2016 2016. ya, dari 2016 sampai 2019. Oh 3 tahun. Iya. 16, 19, 2016 sampai 2019. 3 tahun teteh pisah lagi karena ada mungkin hal-hal lain lagi ya dikaruniai seorang anak perempuan ya teh. Laki-laki. Oh laki-laki yang bungsu Yang yang kedua. Oke. Nah itu teh kan tadi teteh bilang kalau alasan pisahnya itu karena ada orang ketiga. Nah kalau boleh tahu ya maaf ya teh, kalau boleh tahu itu teteh tahu kalau suaminya itu ya ada orang ketiga itu gimana teteh? Apakah dari HP mungkin dicek apa gimana? Awalnya sih bilang, kalau yang pertama itu bilang katanya pengen nikah lagi gitu, kasihan. Wah. Tapi kalau menurut saya itu gentleman teh. Berarti langsung ya tanpa melihat tanda-tandanya seperti apa gitu. Langsung. Langsung pengen nikah, katanya kasihan ada orang yang benar-benar membutuhkan katanya gitu. Alasannya Iya, itu. kirain bohong tadinya mah, ternyata Beneran. serius. Iya beneran. Itu alasan divorce yang pertama apa yang kedua tuh teh? Yang pertama. Yang pertama kayak gitu. Iya. Terus teteh waktu itu gimana perasaannya? Mungkin menolak apa? Pasti kecewa pasti ya mungkin. Nah, gitu, pasti ya. nggak nyangka juga gitu. Nggak jangka Iya. gitu lagi. Iya, nggak nyangka. Jadi Terus gimana? sob Teh? silakan. Silakan dan lanjut aja. Yang mempertimbangkan semua itu mungkin teteh apakah mungkin berontak ke si AA-nya, menolak apa langsung mengiyakan atau gimana tuh teh? Ya, awalnya berontak sih. Bisa gitu. Iya menolak, awalnya kasihan kan sama anak-anak, masa harus gitu lagi gitu, masa harus bisa lagi kan, kasihan anak-anak udah 2. Jadi mungkin ya emang jalannya udah gitu, udah nggak mau juga kan kalau harus di madu lah gitu. Kenapa teh nggak mau dimadu? Karena itu kan udah jelas-jelas Kanjeng Rasul juga bilangnya itu bakal jaminan surga loh teh. Kalau orang wanita yang mau dimadu apalagi mencarikan calon istri buat suaminya gitu teh. Alasan terkuat teh lah alasannya kenapa? Pasti sakit hati. Sakit hati, cintanya nggak mau didua teman-teman ya gitu. Jadi bagi para lelaki jangan sampai dimadu. Teteh pisah nih bersama suami berarti kan gagal balik lagi terus gagal lagi sekarang. Apakah ada suami ngontek lagi ke teteh misalkan pengen balik lagi alasan karena anak atau gimana? Ada nggak? Tapi kan sekarang udah punya istri. Oh udah nikah lagi suaminya. Iya. Kalau boleh tahu teh itu istri yang sekarang dinikahi itu orang yang dulu dia bilang pengen itu. Oh bukan. Beda lagi. Oh jadi mungkin yang kemarin-kemarin itu cuma alasan doang Hanya sekedar kayaknya. alasan aja. Iya. Nggak tahu juga, nggak tahu alasan atau nggak tahu apa sih. Apa adanya gitu. Ya mungkin apa adanya lah gitu. Stoknya banyak kali mungkin. Mungkin. Nah, teteh berarti udah apa ya menjadi ibu tunggal atau biasa di kampung dibilangnya janda ya teh ya. Di Indonesia itu kebanyakan bilangnya janda. Udah berapa lama di tahun 2019? Udah 3 tahun berarti ya? Udah 3 tahun teteh nggak ada rencana pengen nikah lagi gitu atau gimana? Ya mungkin belum waktunya aja gitu. Belum waktunya atau belum ketemu? Coba. Belum ini kan beda, belum waktunya belum ketemu. Bisa jadi kan belum waktunya itu karena belum ketemu sama pasangan hidupnya, belum ada yang datang ke sini atau gimana? Ya mungkin belum waktunya. Belum waktunya, tetap mungkin belum waktunya. Jadi mungkin kalau misalkan tapi bukan promosi ya ini mah ya. Jangan datang ke sini lah, takutnya nanti saya yang jadi kena ininya gara-gara Kang Hakim ke sini banyak lelaki yang datang. Ya teh. Kirain takut tersaingi. Oh, tersaingi. Oh, enggak Kang Najar. Tersaingi. Ini Kang Najar sama Teh Deden itu suka apa ya? Istilahnya iseng lah. Jadi untuk istriku tercinta jangan dianggaplah gurauan mereka berdua. Jangan dianggap gurauan, serius dong. Nah, Teh,
balik lagi nih teh, tadi teh teteh enggak pengen, apakah ada yang sudah punya suami kah, calon kah sekarang sudah punya calon nggak misalkan untuk membina rumah tangga ke depannya gitu, atau belum, barangkali belum, nanti ada yang nonton mungkin tertarik sama teteh atau gimana. Komen itu. Oh no comment, nggak bisa dijelaskan, jadi ya yang terpenting jangan datang ke sini aja lah, udah lusinya udah punya calon, udah gitu pada intinya ya, betul nggak? Biar nggak ribet, soalnya saya suka ribet kayak gini, kan mereka banyak yang komentar minta alamatnya, minta nomor WA-nya, minta ininya kan gitu. Jadi yang jelas lusinya udah punya calon suami, bentar lagi mau menikah ya teh ya. Barangkali yang sakit hati melihat video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sudah ada calon. Sudah ada calon teman-teman, jadi kita ya terimalah nasib kalian seperti itu. Jadi stop minta nomor WA sama Stop, Jangan betul. dibawa ya. Kalau boleh tahu harapan teteh ke depannya pengen dapat suami seperti apa Kriteria. gitu. Kriteria gitu. Apakah seperti saya ini atau Kang WK atau Kang Naja? Hey, maaf. Oh, apa? Yang maaf aja dulu. Soalnya Kang Najar bilang maaf itu karena ada istrinya. Aduh. So gimana kriterianya gimana Bu? Baik. Sayang sama saya dan keluarga gitu, anak-anak pastinya. Bertanggung jawab ya teh ya, bekerja keras juga ya teh ya. Setia istrinya. Setia. Kalau ganteng masuk kriteria nggak ganteng? Itu mah bonus. Bonus. Ingat teman-teman, harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Jadi kalau kita malas-malasan, mau secantik apapun istri kita, mau apa istilahnya teh mah, Kang Weka, kalau kitanya nggak bekerja keras mah mau dikasih makan apa ya? Kalau kita nggak bekerja, jadi harga diri seorang laki-laki yang pertama tanggung jawab, yang kedua bekerja keras. Karena kasih makan istri itu bukan pakai huut, bukan pakai rumput ya. Harus makan nasi, harus juga memenuhi kebutuhan istri. Contohnya make up lah gitu, inilah, itulah. Karena mungkin para istri juga pengen tampil cantik ya teh ya. Betul gitu ya. Rajin ibadah juga tuh, betul kata si ibu. Kriteria menantunya ini mah istilahnya ke saya semua ya. Tapi bohong. Mohon maaf istriku yang kalau lihat ini banyak heureuy. Jangan dianggap Karena Mang Weka burawan. oke nih, Mang Weka jadi kieu. Amburadul. Nah teh kalau boleh tahu kan apa namanya, teteh itu diajak rujuk kembali sama si AA ya. Nah itu teteh bukan supaya, maksudnya teteh ngerasa yakin kalau si AA tidak akan mengkhianati teteh lagi, itu apa gitu jaminannya pas waktu itu? Ya kan dia janji gitu, terus Ya, merayunya mungkin teh, meyakinkan katanya itu seperti Rayuan apa? maut, rayuan maut buaya kayak Buaya gitu. darat. ya gimana ya? Gimana teh? No comment atau bisa dijelaskan? Ya sedikit mungkin. Oh, tapi mungkin secara lisan aja mungkin ya teh. Secara lisan, terus ya perhatiannya juga beda lah gitu, nggak seperti biasanya. Lebih intens. Ya lebih instan, lebih baik juga gitu biasanya. Gitu ya, lebih perhatian lah. Nah teteh kan ya kan teteh tadi kan kata si AA-nya bilang kalau saya itu pengen nikah lagi ke orang lain kayak gitu ya. Nah pas waktu teteh dirayu kayak gitu, itu dia emang udah nggak ada hubungan sama cewek lain apa gimana teh? Pas waktu ngerayu teteh Oh iya, udah nggak ada. berarti nggak jadi nikah berarti pas waktu itu? Nggak jadi nikah, mungkin ya cuma mau menghancurkan aja mungkin gitu. Nggak tahu juga sih niatnya apa. Kurang jelas itu mungkin punya alasan pribadi sama wanita tersebut ya. Iya. Nah kalau yang kedua kali tuh teh, teteh yakin kan, berarti maksudnya balikan lagi. Nah setelah balikan lagi itu yang kedua kali ketahuannya itu gimana? Ya, beda dari sikapnya, beda gitu, nggak seperti biasanya kan. Ketuaan selingkuhnya atau gimana? Iya, pas ketuanya beda, sikapnya beda, jarang pulang juga gitu. Pas terus dengar ya dari orang-orang udah pada bilang gitu. Awalnya nggak percaya. Kan awalnya juga jujur, yang dulu juga gitu ngomong, terus pas yang terakhir mah nggak jujur gitu, tanya pun nggak jujur. Dan akhirnya udah pas tahu, udah orang-orang juga udah ngomong gitu, pas ditanya teh ya udah jujur gitu Bahwa
Katanya sambil berkaca-kaca ya. Sialah Teh Nenen jangan ke sana, saya nggak tega lihat wanita nangis. Oh benar tuh. Katanya sambil berkaca-kaca mungkin karena teringat masa lalunya, tapi itu kan hanya masa lalu ya Teh. Semua manusia juga punya masa depan, kita menatap masa depan yang lebih baik lagi. Jadi mungkin ini jadi bahan pembelajaran juga bagi Teteh atau bagi para perempuan, jangan asal percaya sama lelaki begitu saja, harus dilihat dulu ya Teh sisi keluarganya dari mana, apakah keluarga baik atau bukan ya Teh ya. Terus sifatnya kayak gimana seperti itu. Dan juga untuk para istri di rumah, mungkin kalau misalkan kata si Teteh kan ketawanya jarang pulang ke rumah karena selingkuh itu atau gimana, jadi kalau suaminya lama nggak pulang-pulang susul. Termasuk yang ngomong jarang pulang ya. Susah pulang. Yang Kalau ngomong saya bukan jarang susah pulang, saya pasti datang ke rumah gitu, karena istri juga tahu saya bekerja gitu. Apalagi carinya apa yang mama yang mah the magic. Yang main Widow Hunter. Nah jadi artinya Teh Tadi disebutkan lah, bisa keaman. ya udah, oke. Itu mah nanti ya di belakang layar ya Teh ya. Mungkin Nenen pertanyaan lain. Takut salah. Nggak apa-apa. Pesan buat istri. Mungkin kan Teteh udah punya pengalaman yang kurang mengenakan ya di masa lalu. Nah barangkali Teteh punya pesan dan kesan buat para penonton yang Rich Kuna Channel, WK Jurnal sama saya nih dari situ dia. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya itu. Ya tahu apa ya pesannya. Mungkin harus hati-hati kepada laki-laki, jangan mudah percaya gitu. Gimana Teh? Iya, jangan mudah percaya dan harus berhati-hati lah ya. Kalau boleh tahu, maaf ya Teh, maaf ini menyinggung ke pribadi lagi. Dulu Teteh sebelum nikah sama si AA itu pacaran dulu atau langsung dijodohkan apa gimana Teh? Pacaran dulu. Oh pacaran seperti biasa. Berlama hubungannya. Iya, kalau 1 tahun. Singkat ya. Singkat ya. Kalau Teh Nenen kan lama 5 tahun, saya lama 4 tahun. Jadi tahu dulu sifat dan karakter pasangan hidup kita. Kalau Teteh baru 1 tahun ya pasti belum memahami karakter masing-masing. Terus Teh Nenen gimana lagi, silakan. Pertimbangan dari dia awal pertimbangannya berapa lama? Awal yakin mungkin ya Teh ya. Awal pertimbangan Teteh sehingga memutuskan oh ya udah si AA itu akan jadi jodoh saya gitu. Itu berapa lama? Teh akan ajar aja. Ada bisikan Gaib. Langsung aja najar langsung. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf sebelumnya itu kan yang pengalaman pertama itu kan sempat memberitahu kalau mantan suami mau menikah lagi. Nah sampai itu pertimbangannya berapa lama tuh? Pertimbangan lama. Jadi ibaratnya bernegosiasi atau melobi ke Teteh. Jadi gini Teh, ketika suami Teteh bilang saya pengen nikah lagi karena ada perempuan yang membutuhkan, kan tadi bilangnya kayak gitu. Nah Teteh kata Anajar mungkin pertimbangannya ngobrolnya, negosiasinya, berdebatnya sampai berapa lama gitu Anajar? Iya. Berhari-hari kah, berbulan-bulan kah, atau bertahun-tahun kah gitu? Bertahun lah. Bertahun-tahun. Hampir enggak sih, 1 tahun enggak, cuma berapa bulan ya? Hampir 1 bulan lah pasti gitu. 10 bulan. Jadi bertahan ya agak lama. Jadi pas awal-awal 2013 kan, tahun gitu. Kita pisah 2014 kalau nggak salah. Jadi hampir 1 tahun. Jadi 2013 suami ingin ada rencana mau menikah lagi, karena tetap mempertahankan supaya keinginan itu tidak terlaksana sampai lamanya 1 tahun, mungkin merasa sakit hati atau gimana ya Teh ya. Gitu, kasihan banget ya teman-teman ya. Ada kok masih ada gitu ya pandangan Anajar ya, pandangan Kang Weka secantik Teh Lucy kok beraninya menyakiti gitu. Ya, tidak habis pikir ya. Ya tidak habis pikir betul gitu. Ya, mungkin karena ada yang lebih baik. Oh gitu. Tapi kalau menurut pandangan Teteh nih, istri yang sekarang sama Teteh kalau cantikan mana gitu? Ya nggak tahu. Oh nggak tahu, harus yang menilai itu mungkin orang lain ya. Iya. Harus orang lain. Tadi kan pesan-pesan buat istri ya.
Nah sekarang kalau boleh tahu pesan-pesan Teteh buat calon suami atau bahkan suami gitu ya untuk membina rumah tangga yang baik itu bagaimana Teh? Harus saling menghargai, Menghargai, jujur ya, jujur, saling menjaga, intinya Saling menjaga. percaya juga gitu. dan menerima apa adanya keadaan teteh ya teh ya. Teteh karena udah punya 2 anak juga ya teh ya. Kalau anak semuanya di teteh atau di mana? Di sini Di sini semuanya ya. Ini teh kalau boleh tahu ya, respon dari keluarga teteh sendiri tuh gimana pas tahu si AA-nya pengen pisah, atau mungkin pas tahu si AA-nya pengen balik lagi sama teteh gitu pas waktu dulu. Iya, pas dulu waktu pisah mungkin ya sedih, semua keluarga juga pasti sedih. Cuman kan yang namanya orang tua harus gimana lagi, harus menerima anaknya gimana gimana juga. Kalau emang udah nggak bisa dipertahanin ya udah mendingan pulang daripada sakit hati gitu. Ya betul. Karena semua orang tua apa juga pasti gitu nggak mau lihat anaknya tersakiti Iya, ya. betul. Orang tua pasti ingin yang terbaik. Ya. Jadi untuk para kalian laki-laki jangan pernah menyakiti seorang perempuan karena di luar sana masih ada orang tua yang mengkhawatirkan mereka putrinya. putra putrinya, apalagi seorang perempuan. Jangan berani-berani menyakiti seorang perempuan atau apalagi sampai pukulan ya atau gimana? Kurang KDRT. keras. Oh KDRT. Teh Nenden gimana, mungkin cuma untuk Teh Nenden adakah pertanyaan lagi atau tidak? Karena kan kriteria suami Teh Lucy sudah jelasin, pengen yang bertanggung jawab, pengen yang menerima Teh Lucy apa adanya. Ya, kriterianya ini mah, tapi Teh Lucy-nya udah punya. Mungkin ini teh pelajaran mungkin ya, pelajaran hidup yang teteh bisa ambil dari kisah masa lalu teteh mungkin apa teh? Jangan mudah percaya gitu sama laki-laki itu, jangan mudah percaya terus. Karena laki-laki itu buaya. Nggak semua laki-laki juga gitu. Saya emang nggak buaya kok, tenang aman. Untuk istriku tenang aman. Masih dijaga, ini ada saksi, saya berdua bersama perempuan juga, ada saksinya WK Jurnal dan juga Najar ya, Kang Najar. Iya, Jadi iya. aman. Aman, Nggak orangnya bakal setia lah. macem-macem. Kang Hakim mah. Beda kalau misalkan sendirian gitu ya. Beda ceritanya. Ya Teh Nenden lanjut. Bertanya Teh Nenden silakan. Apa lagi ya? Bingung. Bingung. Kenapa? Mungkin Speechless. tetehnya mau bertanya kepada kita. Dibalik. Mungkin mau ngasih wejangan-wejangan Ya, kepada boleh, ini boleh. papah muda. Nah ini masih muda, ini ini mamah pengantin muda. Pengantin Tuh. baru. Bener enggak. Ya boleh teh. Kasih ujangan. Apa ya? Nggak tahu, udah takut salah juga. Nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Soalnya dari kisah apa masa lalu teteh kita juga bisa ngambil pelajaran hidup kayak gitu. Ya mungkin jangan untuk Anajar, untuk Teh Nenden, mungkin Anajar jangan sampai mengkhianati Teh Nenden gitu. Jangan buat saya jangan sampai mengkhianati istri saya. Jangan sekali katanya gitu. Untuk KWK. Untuk KWK jangan sekali katanya. Sekalinya itu. Sekalinya itu tuh. Udah jangan. 2 kali boleh gitu kan bahaya. Jangan. Jangan sampai Kan jangan belum sampai. tentu orang yang di luar bisa menerima Betul. kita. Iya betul Betul. sekali. Dan juga belum tentu kita, untuk bagi para lelaki belum tentu kita misalkan terpincut sama wanita lain kita bisa Lebih baik. lebih baik, Lebih baik. ya kebanyakan lebih jelek katanya, karena saya sering ngobrol bersama para duda yang udah menikah 1 kali 2 kali bahkan 3 kali. Cerita kemarin juga kan tetap Oh, iya. teringat The first yang is the pertama. best. Yang pertama. Bahkan 86 kali juga sama gitu. Yang 86 kali 86 menikah sama. pun 86 kali teman-teman Bapak Kaan. Kan Kayak gitu Bapak Kaan. Tetap yang Pertama Pertama yang adalah selalu yang terbaik. diingat, selalu yang terbaik ya, The kecuali first in mungkin the best. ditinggal meninggal dunia itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan masih ada ya udah pertahanin aja yang itu. Oke, gimana? Teh Nenden? Cukup. Cukup. Iya. Kang Eka gimana? cukup. Cukup. Teh Lucy cukup. Iya. Cukup. Apakah perlu diperpanjang waktunya? Atau cukup sampai di sini. Jadi mohon maaf nih yang sebesar-besarnya buat para penontonnya WK Jurnal, Nenden Sri Pujia dan juga Rizky Nasional apabila dari konsep pembicaranya kita ngelantur semua karena mungkin kita ngeblank ya udah kecapean juga ya, udah ngambil beberapa konten jadi nggak terfokus pertanyaan yang sedetail mungkin.
mungkin terpesona juga ngelihat kecantikan Teh Lucy. Jadi pikiran yang tadinya mau ngasih pertanyaan seperti apa Mendadak tiba-tiba hilang. hilang, pengennya terus memandang seperti itu. Diuntungkan ente sampai ngelai itu kurang sih nama apa sih kalau bahasa Indonesianya ngelai itu Ngiler. ngiler, bahasa Inggrisnya Itu how melted. apa Melted. melted. Melted from the water in your mouth. Oh, gitu. saya salah nyebut. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam videonya banyak gurauan, banyak ketawa ketiwinya, banyak main-mainnya juga ya. Tapi semoga dengan adanya video ini bisa diambil hikmahnya buat bagi para lelaki, buat para perempuan juga. Ya mungkin hikmahnya buat para lelaki jangan sampai menyakiti hati seorang perempuan. Dan untuk para perempuan juga mungkin hikmahnya jangan asal percaya sama rayuan maut seorang buaya darat seperti itu. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Bahasa Inggrisnya nanti teh. Sok Kang Hakim undur diri. Nah, bahasa Inggrisnya. That's all from me. That's all From from me. Terus Udah, that's all from me. Ya, And then naon deui ka dituna? ya Allah. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Campur we campur. Geus nya Sunda wae lah. Atur nuhun atus nonton video ieu. Begitu Kang Hakim ngerti. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Nenen closing lah. Ya, dan saya Nenden Sri Pujia Channel. Terima kasih sebelumnya ya buat Teteh mau meluangkan waktu ditanya-tanya. Terima kasih juga buat para penonton setia WK Jurnal, Kang Rij Kuna, dan juga saya Nenden Sri Pujia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir nih tambahan, jadi di konten ini kita hanya hiburan semata ya, bukan untuk menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Barangkali ada yang Masuk suaminya menonton. barangkali mantan suaminya Iya, yang mantan lihat. suaminya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaannya karena kebetulan Teh Lusinya juga mau diwawancara menceritakan kisah hidupnya.